warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Lestari, NIM 19631103 dari Perbankan Syariah 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas adalah sebuah variabel yang posisinya mampu berdiri sendiri tanpa terkait dengan variabel-variabel lainnya. Berhubungan mampu berdiri sendiri, keberadaan variabel ini sangat penting pada penelitian atau proses pengajian bidang-bidang tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, variabel bebas bukan dipengaruhi oleh variabel lainnya, tetapi justru mempengaruhi variabel lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian variabel ini yang mampu umumnya diubah-ubah untuk mengetahui hubungan dengan variabel-variabel lainnya. Berbeda dengan variabel bebas, variabel terkait tidak mampu berdiri sendiri dan sangat mudah dipengaruhi oleh variabel lainnya. Meskipun begitu, bukan berarti variabel terkait tidak penting. Justru variabel ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Perbedaan antara variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas dan variabel terkait tidak hanya berbeda dari segi namanya. Kedua variabel ini pada dasarnya juga memiliki beberapa perbedaan yang dapat membantu setiap orang memahaminya. Dengan mengetahui perbedaannya, setiap orang akan lebih mudah dalam mengidentifikasi mana variabel bebas dan mana variabel terkait. Salah satu yang paling mudah untuk dilihat yaitu perbedaannya adalah dengan melihat sifatnya. Oleh karena itu, cara paling mudah untuk membedakan kedua jenis variabel ini adalah dengan melihat sifatnya. Namun, yang dipengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Adapun berikut ini adalah beberapa cara untuk membedakan variabel terkait dengan variabel bebas dalam sebuah penelitian. Yang A yaitu dikaitkan dengan penelitian. Proses awal untuk bisa membedakan yang mana variabel bebas dan mana variabel terkait adalah dengan memperhatikan jenis penelitiannya. Yang B, selain itu, cara membedakannya juga bisa dilakukan dengan melihat hipotensi yang dibuat. Biasanya pada hipotensi akan digunakan beberapa jenis variabel yang kemudian digunakan untuk menyusun penelitian. Yang C, melihat rumusan masalah. Cara yang cukup mudah simple untuk mendeteksi variabel yang digunakan adalah dengan melihat rumusan masalahnya. Yang berikutnya yaitu bentuk hubungan variabel bebas dan variabel terkait. Hubungan antara variabel atau sering dikenal dengan hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dengan variabel terikat dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kuarsal, hubungan sebab akibat. Tetapi menurut Narbuko dan Asmadi, hubungan antara variabel independen dengan variabel pendek tidak selalu merupakan hubungan kausal. Berikut ini adalah jenis-jenis hubungan antara variabel menurut Narbuko dan Asmadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan hubungan variabel-variabel tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Ada 4 kategori. Yang A yaitu kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama. Yang B, kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Yang C, kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. Yang D, hubungan yang berkebut bersama mata. Yang kedua itu hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Perlu diingat bahwa hubungan timbal balik di sini bukan hubungan di mana tidak dapat ditentukan variabel yang menjadi sebab dan variabel yang menjadi akibat. Yang ketiga yaitu hubungan asimetris. Pada pokoknya di dalam analisis sosial terdapat dalam hubungan asimetris ini di mana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Dalam hubungan asimetris ini ada beberapa ketentuan hubungan sebagai berikut. Yang A yaitu hubungan antara stimulus dan respon. Yang B hubungan antara responsi dan respon. Yang C hubungan antara diri individu dengan disponsi atau tingkah laku. Yang D hubungan antara prekondisi dan perilaku dengan akibat tertentu. Yang C hubungan yang imanen atau dua variabel. F hubungan antara tujuan dan cara. Itulah penjelasan saya untuk materi yang pertama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu
fungsi nonlinier dan fungsi eksponen. Fungsi nonlinier merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi. Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linier. Fungsi nonlinier merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan-keadaan nyata. Sifat dan kurva nonlinier. Kurva nonlinier mempunyai sifat tertentu. Melalui sifat-sifat yang khas ini dapat diketahui pola kurvanya. Sifat-sifat tersebut adalah penggalah, simetris, perpanjang, asimptot, dan faktorisasi. Yang pertama yaitu penggalah sebuah kurva adalah titik potong kurva tersebut pada sumbu koordinat. Yang B, simetris dua buah titik dikatakan simetris terhadap sebuah garis apabila garis tersebut berjarak sama terhadap dua titik tadi dan tegak lurus terhadap segmen garis yang menghubunginya. Yang C yaitu perpanjangan titik-titik XY. Pada bidang sepasang sumbu saling sesungguhnya hanya mencerminkan koordinat-koordinat yang terdiri atas bilangan-bilangan nyata. Yang D yaitu asimptot. Asimetris suatu kurva adalah sebuah garis lurus yang jaraknya semakin dekat dengan salah satu tujuan kurva tersebut. Jarak itu sendiri tidak akan menjadi nol atau dengan perkataan lain garis lurus dan kurva tidak sampai berpotongan. Yang E yaitu faktorisasi. Fungsi maksudnya ialah mengurangi ruas atau fungsi tersebut menjadi bentuk-bentuk ruas utama dan fungsi yang lebih kecil. Fungsi eksponen. Pengertian fungsi eksponen. Eksponen sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat ke pangkat. Berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Bentuk AN, A pangkat N disebut bentuk eksponensial dan pangkat A disebut dengan bilangan pokok baris dan N disebut eksponennya. Sifat-sifat dari eksponen. Dari definisi eksponen di atas dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dan sifat-sifat dari eksponen. Yang A yaitu AM dikali AN sama dengan AM tambah N. Yang kedua yaitu AM per AN sama dengan AM dikurang N. Yang ketiga, dalam kurung AM tutup kurung N sama dengan AMN. Yang keempat, AM kali BN tutup kurung P sama dengan AMP dikali BNP. Yang terakhir, dalam kurung AM per AN tutup kurung P sama dengan AMP per ANP. Fungsi eksponen dan grafiknya. Fungsi eksponen merupakan penetaan bilangan real X ke AX dengan A besar 0 adalah A sama dengan jika A besar dari A sama dengan 1 X, E, R, maka F dibagi dalam kurung X sama dengan AX disebut sebagai fungsi eksponen. Fungsi eksponen Y sama dengan F dalam kurung X tutup kurung sama dengan AX dibagi A besar 0 adalah A sama dengan 1 mempunyai sifat yang pertama yaitu kurva terletak di antara sumbu X, definisi positif. Yang B, memotong sumbu Y dan titik dalam kurung 0,1. Yang C, mempunyai asimptot data Y sama dengan 0 dalam kurung sumbu X. Yang D, grafik monoton naik untuk X besar 1. Yang E, grafik berbentuk memotong turun untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Contoh soalnya, yang pertama yaitu jika F dalam kurung X sama dengan 2X tambah 1, tentukanlah nilai dari F dalam kurung 3 dan F dalam kurung min 3. F dalam kurung 3 sama dengan 23 tambah 1 sama dengan 24 sama dengan 16. F dalam kurung min 3 sama dengan 2 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Persamaan fungsi eksponen. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen, diantaranya adalah
Jika AF dalam kurung X sama dengan AP, maka A dalam kurung X sama dengan V. Jika AFX sama dengan AG dalam kurung X, maka FX sama dengan G dalam kurung F. Contoh soalnya yang pertama yaitu tentukanlah nilai dari X agar 23 dikali 2X dikurang min 3 sama dengan 0. Jawabnya yaitu 2X dikurang 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 31. 2X sama dengan 1, maka X adalah 1/2. Nah, itulah hasil dari presentasi saya untuk dua materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.